time. You've got a lot of recovering to do. There is nothing to worry about. I don't want her, Smith! I want her! Seorang penulis novel bestseller mengalami kecelakaan mobil lalu dirawat oleh penggemar nomor satunya. Namun kemudian yang dialami adalah seakan mimpi buruk untuknya. Inilah alur cerita film keluaran tahun 1990. Misery. God, I love you. Hai, selamat datang di Buas Cerita Sinema. Dalam edisi film psychological thriller ini, saya, Fajar Mukti, akan menjadi narator kalian. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Mari kita mulai. Paul Shelton ialah penulis novel bestseller dengan novel seriesnya berjudul Misery. Paul merasa cukup dengan miserinya dan ingin menulis novel lagi dengan cerita berbeda. Paul mengatakan kepada Marcia Sindel, orang yang selama ini bekerja dan mengurus penerbitan, bahwa ini adalah novel terakhir sebagai warisan kepada anaknya. Kebiasaan Paul ialah menyendiri menulis di daerah terpencil bernama Silver Creek. Ketika tulisan yang diketiknya selesai, ia masukkan manuskripnya dalam tas dan memacu mobilnya untuk pulang. Namun badai salju terjadi. Paul tak mampu menembus badai. Mobilnya terguling ke jurang dan Paul terjepit dalam mobil. Beruntunglah ada orang yang membuka paksa mobil Paul lalu membawa Paul untuk dirawat. Paul siuman setelah 2 hari tak sadarkan diri. Di depannya ternyata ialah sosok perempuan yang menyelamatkannya bernama Annie Wilkes. Di situ Paul tahu bahwa Annie merupakan penggemar setianya. Annie ternyata juga seorang perawat. Ia mampu memberi pertolongan pada Paul. Paul mengalami patah tulang tibia pada kedua kakinya. Fibula kaki kanan retak, dislokasi di bahu kanan dan kepalanya terbentur namun tak cukup parah. Sindel sebagai pihak penerbit merasa khawatir karena Paul tidak ada kabar. Dia hubungi sheriff setempat untuk membantu. Sheriff berjanji untuk segera mengabari jika ada petunjuk. Annie merawat Paul dengan memberinya Novril setiap hari. Novril adalah obat pereda nyeri. Annie tak membawa Paul ke rumah sakit karena jalan masih tertutup pasca badai dan telepon rumahnya masih belum bisa tersambung. Sembari Annie merawat Paul, Annie mengungkapkan bahwa betapa terkesannya dia ada seorang penulis idolanya yang kini tinggal dalam rumah. Annie juga mengaku suka pada ke-8 series novel Misery dan beruntunglah Paul selamat sehingga Paul bisa terus menulis. Now you're alive, and you can write more books. Manuskrip novel terbaru Paul berada dalam tasnya. Annie mengetahui itu. Ia meminta izin pada Paul untuk membacanya lebih dulu sebelum diterbitkan. Paul mempersilahkan karena Annie telah menyelamatkan hidupnya. Dan Paul juga meminta pendapat Annie terhadap tulisan terbarunya. Annie pun membacanya hingga halaman 40 lalu Annie menyuapi sup kepada Paul. Di situ Annie mengungkapkan kekecewaannya, menganggap Paul orang yang kasar di tulisannya saat membahas anak-anak kumuh. Paul menyanggah bahwa dia memang dulu dari lingkungan kumuh dan semua orang tahu itu. Namun Annie malah marah dengan nada tinggi. Annie menganggap Paul tidak tahu bahwa apa yang dialami Annie itu lebih kasar. Here's one big bastard of a check! Annie menghardik Paul hingga sebagian supnya tumpah. Sadar supnya tumpah, emosi Annie langsung drastis turun, lalu meminta maaf pada Paul. Annie berkata bahwa dia bisa sangat emosional saat kelelahan. Paul memaafkan Annie. Sementara itu, sheriff terus mencari keberadaan Paul dengan memeriksa penginapan Paul. Lalu juga di tengah jalan bersama istrinya, sheriff sempat curiga dengan patahan pohon di pinggir jalan yang dirasanya aneh. Sheriff menganggap ada mobil yang menabrak pohon itu, lalu terjungkal ke jurang. Sheriff turun di bukit tapi tak menemukan apa-apa. Padahal jika beberapa langkah sedikit lagi ke bawah, sheriff akan menemukan ban mobil Paul yang terlihat sedikit di antara tumpukan salju yang mengubur badan mobil. Annie pulang ke rumah setelah membeli buku misteri terbaru. Ia masuk kamar dan menunjukkannya pada Paul. Kata-kata pujian dan terima kasih ia ucapkan pada Paul yang masih terbaring. Setiap Annie jeda baca, ia masuk ke kamar dan terus mengungkapkan rasa senangnya pada karangan Paul. Di satu momen, Annie juga memperkenalkan peliharaannya berupa babi jinak yang diberi nama Misery, nama yang sama dengan tokoh dan judul novel yang ditulis Paul.
Di malam itu, ketika Paul tidur, tiba-tiba Annie masuk kamar dengan wajah marah, membentak Paul hingga terbangun. Annie tak terima kalau Missouri Chastain, tokoh utamanya, mati. Paul coba memberi pengertian bahwa pada tahun 1871-an, banyak kasus kematian karena melahirkan, dan Missouri Chastain hanya raganya yang mati, jiwa semangatnya tetap hidup. Annie makin marah dan ingin Missouri tetap hidup. Annie marah sambil menggoyang ranjang membuat kaki Paul sakit. Annie makin menjadi, diambilnya kayu penyangga pot bunga dan memukulkannya ke tembok di atas kepala Paul hingga hancur. Annie keluar kamar sambil memberi ancaman. Dia berkata bahwa jangan harap ada orang yang datang, baik agen, keluarga, maupun dokter, sebab Annie sama sekali tak pernah menghubungi mereka. Tidak ada yang tahu Paul di sana, dan jika Annie mati, Paul juga harus mati. Paul di atas ranjang mulai merasa tak tenang, nafasnya tersengal, penggemar setianya menggila. Paul mencoba turun dari ranjang, merangkak sekuat tenaga menuju pintu. Namun pintu dikunci. Keesokan paginya, Annie mendapati Paul di lantai lalu membantunya untuk kembali ke ranjang lagi. Annie berkata bahwa ada kejutan untuk Paul. Tapi sebelum kejutan diberikan, Paul harus menuruti permintaannya. Annie membawa kertas manuskrip tulisan Paul terbaru, ditaruhnya ke panggangan barbeque, menyiramnya dengan bensin lalu menyuruh Paul membakarnya. Annie tahu kebiasaan Paul bahwa itu adalah satu-satunya tulisan tanpa ada salinan di pihak manapun sebelum benar-benar terbit. Paul tak mau melakukannya. Annie meyakinkan bahwa dunia harus diselamatkan dengan melenyapkan tulisan Paul ini. Annie meyakinkan dengan menyiramkan bensin sedikit demi sedikit ke ranjang Paul. Paul akhirnya menurut dan musnahlah tulisan Paul. Dalam sakitnya, pasca Annie marah tak terima karena Missouri mati, Paul punya rencana sendiri menghadapi Annie. Setiap Annie memberinya novril, Paul selalu simpan novril di dalam ranjangnya yang telah dirobek. Paul juga mulai bermain kata untuk menjaga emosi Annie. Annie sampai pada kejutan yang ia janjikan. Kejutan itu ialah mesin ketik, juga beberapa rim kertas. Annie meminta Paul bekerja lagi dan menulis novel tentang kembalinya Missouri. Paul mengiyakan, namun meminta Annie mengganti kertas karena merek kertas yang diberi Annie membuat tinta mudah luntur. Mendengar itu, Annie marah-marah namun langsung pergi ke toko untuk membeli kertas lagi. Saat Annie pergi, Paul yang dari awal sudah melihat besi penjepit rambut di lantai lalu mengambilnya untuk mengakali kunci pintu kamar. Dengan di atas kursi roda, Paul berhasil keluar kamar menuju ruangan telepon. Namun telepon tidak berfungsi sebab memang tidak ada mesin di dalamnya. Paul menyusuri rumah hingga menyenggol meja. Miniatur penguin keramik di atas meja hendak jatuh, namun Paul berhasil menangkapnya sehingga tidak pecah. Paul lanjut ke dapur. Diambilnya satu strip kapsul novril, lalu ia sembunyikan dalam celananya. Annie kembali ke rumah. Suara mesin mobilnya terdengar sementara Paul masih di dapur. Paul segera bergegas masuk ke kamar dan berhasil menguncinya kembali. Annie mendapati Paul berkeringat dan pucat. Paul mengaku butuh istirahat. Ini semua karena rasa sakitnya. Annie pun membantu Paul beristirahat. Sheriff masih mencari Paul. Kali ini mengendari helikopter dibantu polisi. Dalam pencarian itu akhirnya tampak mobil Paul yang terbalik. Kepolisian segera memberi keterangan kepada media bahwa kemungkinan Paul telah tewas. Paul dipercaya sempat keluar mobil lalu mayatnya tertutup salju atau dimakan hewan buas. Namun melihat kondisi pintu mobil bekas congkelan, sheriff memiliki kesimpulan sendiri. Di dalam kamar, Paul sibuk membuka kapsul novril yang lalu bubuk kapsul tersebut ia kumpulkan dalam wadah kertas hingga kapsul habis. Lalu Paul lanjut mencoba menulis. Kata pertama yang keluar di kertas ialah fuck, lalu fuck dan fuck. Paul marah akan keadaannya. Paul membuang kertas pertamanya lalu mencoba menulis. Setiap bab tulisan Paul dibaca Annie. Setelah membacanya, Annie masuk kamar Paul dan lagi-lagi dengan emosi. Annie meminta Paul mengulang tulisannya. Semuanya harus dibuang dan Paul harus mengulang dari awal. Paul mengikuti permintaan Annie. Ia menulis hingga malam. Annie membaca lagi seakan mengkoreksi. Kali ini Annie sangat senang. Missouri Chastain-nya telah kembali. Annie minta Paul untuk segera menyelesaikan bab terakhir.
Namun Paul berpendapat bahwa ini harus dirayakan dengan makan malam untuk memperingati kembalinya Misery Chastain. Annie sangat bahagia dan setuju akan itu. Annie menyiapkan makan malam. Sedang di lain tempat, sheriff di kantornya membawa buku novel series Misery. Ditunjukkannya pada istrinya dan berkata setidaknya jika Paul tidak ditemukan, mereka berhasil menemukan novelnya. Dan siapa tahu juga dari novel tersebut, sheriff akan mendapat petunjuk. Annie dan Paul pun makan malam bersama di meja makan. Paul menuang anggur dalam gelas untuk mereka berdua. Sebelum minum anggur, Paul meminta Annie untuk mencari lilin. Annie mengiyakan lalu pergi mencari lilin di rumahnya. Saat Annie pergi, bubuk kapsul Novril yang telah dikumpulkan Paul dituangkannya dalam gelas Annie. Annie pun kembali ke meja dan menyalakan lilin. Saat hendak minum anggur, mereka melakukan tos. Namun Annie malah menyenggol batang lilin dan menumpahkan anggurnya. Annie meminta maaf dan rencana Paul gagal. Will you ever forgive me? Pengulangan rutinitas berlanjut. Paul di mesin ketiknya menulis bab terakhir hingga malam. Malam itu hujan deras. Annie terlihat murung. Dia bilang bahwa hujan memberi kenangan buruk untuknya. Annie juga mengatakan bahwa dulu dia mencintai tulisan dari Paul Shelton. Namun kini dia rasa dia juga mencintai orangnya. Tapi itu tidak mungkin. Dia hanya perempuan biasa. Annie merasa sedih novel Paul akan selesai dan Paul akan pergi dari rumah. Annie mengeluarkan pistol dari sakunya lalu berkata, "Aku sudah lama memiliki pistol ini. Kadang aku berpikir aku akan menggunakannya." Annie lantas pergi. Kali ini keluar menggunakan mobilnya menerjang hujan entah kemana. Paul yang melihat Annie pergi langsung mengambil kesempatan keluar kamar menuju dapur. Sheriff di kamar bersama istrinya membaca novel Misery. Ada kalimat yang membuat sheriff tertarik. Kalimat itu adalah, "Ada keadilan yang lebih tinggi dari manusia. Hanya Tuhan yang berhak menilaiku." Sheriff mencatat kalimat itu pada kertas, lalu menyimpannya. Di dapur rumah Annie, Paul mengambil pisau besar lalu lanjut ke ruangan Annie. Dilihatnya clipping berisi berita-berita koran hasil tempelan Annie. Pada halaman terakhir terlihat berita tewasnya Paul. Paul penasaran dan membuka-buka isi clipping. Dari situ akhirnya Paul tahu bahwa Annie ialah seorang kriminal. Annie pernah dituntut kasus soal banyaknya kematian bayi di rumah sakit. Paul lalu kembali ke kamar dan pisau besar itu disimpan di bawah kasurnya. Paul pun tertidur. Petir menyambar-nyambar membuat Paul terbangun. Saat bangun, wajah Annie sudah berada di dekatnya. Annie tiba-tiba menyuntikkan obat tidur pada Paul. Paul tak sadarkan diri. Pagi tiba, Paul siuman. Badannya sudah diikat Annie pada ranjang. Annie membawa pisau yang Paul curi semalam. Annie tahu Paul sempat menyusuri rumah karena miniatur penguin keramik di ruangannya berubah posisi, tidak menghadap selatan lagi. Annie juga merampas besi jepit rambut yang Paul gunakan untuk mengakali kunci. Annie pun menghukum Paul, menganggap Paul pencuri. Balok kayu besar diletakkan di antara kaki Paul. Lalu Annie membawa palu besar pemecah batu. Dihantamnya kaki Paul lalu remuk. Sheriff seperti biasa bertugas di kantornya. Tanpa sengaja dia melihat Annie memaki pengendara mobil lain. Dia langsung melihat arsip kriminal Annie di koran. Di koran ditulis kutipan kalimat persidangan Annie yang mengatakan, "Ada keadilan yang lebih tinggi dari manusia. Hanya Tuhan yang berhak menilaiku." Kalimat itu sama persis yang dicatat oleh sheriff dari novel Misery. Sheriff pun lalu berlanjut ke toko mengonfirmasi riwayat pembelian Annie di toko tersebut. Penjaga toko menjelaskan bahwa Annie sering beli kertas. Kesimpulan sheriff makin mengerucut. Dikunjunginya rumah Annie. Tahu mobil sheriff mendekat ke rumah Annie, Annie langsung masuk kamar dan menyuntikkan obat tidur ke Paul, lalu menyembunyikan Paul di ruang bawah tanah. Sheriff hendak mengetuk pintu, namun Annie telah membukanya lebih dulu. Sheriff meminta izin untuk Annie memberi keterangan tentang Paul Shelton. Annie merespon dengan bercerita kesedihan ketika melihat berita di koran bahwa Paul kecelakaan. Annie juga mengaku sebagai penggemar setia Paul dan ingin menjadi penerus penulis novel seperti Paul. Maka dari itu, dia mengubah kamarnya menjadi ruang menulis dan rajin membeli kertas untuk kepentingan karyanya. Sheriff masuk rumah, menyusurinya namun tak menemukan hal yang mencurigakan. Sheriff pamit pergi.
Namun saat hendak pergi, Sheriff mendengar suara ribut di dalam. Suara itu bersumber dari ruang bawah tanah di mana Paul sudah siuman. Saat siuman, Paul sempat memasukkan kaleng cairan mudah terbakar dalam celananya untuk rencana selanjutnya. Sheriff pun masuk rumah lagi mencari Annie. Annie tidak ada. Sheriff membuka pintu ruang bawah tanah. Ditemukannya Paul. Namun kemudian tembakan shotgun menembus perutnya. Sheriff ditembak Annie dari belakang dan tewas. Annie mengancam selanjutnya membunuh Paul dan lalu bunuh diri. Annie sudah menyiapkan pistol berisi 2 peluru. Namun Paul membujuk Annie untuk menyelesaikan novelnya karena sudah sampai bab terakhir. Annie setuju dan membawa Paul masuk ke kamar lagi. Bab terakhir hampir usai. Paul meminta Annie menyediakan 1 batang rokok, korek, serta champagne sesuai kebiasaan Paul saat menyelesaikan novel. Annie dengan senang hati mengambil permintaan Paul. Annie kembali ke kamar namun kaget. Paul telah bersiap membakar semua hasil tulisannya. Annie tentu saja tidak memperbolehkan, namun Paul tetap melakukannya. Dibakarnya berlembar kertas itu di lantai. Annie mencoba memadamkan. Di saat Annie berlutut memadamkan kobaran api, Paul mengangkat mesin ketik dan menghantam kepala Annie. Annie tersungkur, namun bangkit lagi mencekik leher Paul. Paul mencolok kedua mata Annie hingga berhasil membuat Annie terjengkang. Annie menembakkan pistol ke arah Paul, namun hanya terkena bahu kiri. Perkelahian berlanjut. Dengan kursi roda, Paul menerjang Annie. Annie bangkit namun kakinya diserampang oleh Paul hingga terjatuh dan kepalanya membentur mesin ketik. Annie akhirnya tewas setelah patung babi berbahan besi menghantam kepalanya. 18 bulan berlalu, Paul tampak pincang masuk ke restoran untuk makan bersama Marcia Sindel, penerbitnya. Novel terakhir untuk warisan pada anak Paul berhasil diterbitkan. Banyak kritikus dan media menyanjung. Sindel lalu menawari Paul untuk menggarap buku non-fiksi. Namun Paul menolak, sebab ia harus mengalami hal buruk dulu untuk mencari uang. Paul juga mengatakan bahwa perasaannya aneh, karena meskipun tahu Annie tewas, namun sosoknya masih ada di kepala. Hal itu tampak saat pelayan restoran yang mengantar makanan. Di mata Paul ialah Annie. Pelayan restoran yang tentu bukan Annie tersebut lalu menyapa Paul dan mengatakan, "Aku penggemar setiamu." Paul merespon, "Terima kasih." Dan film berakhir. Terima kasih juga kepada kalian yang telah menonton video ini. Saya Fajar Mukti, narator kalian, undur diri. Silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Lagi.